Seperti yang kemarin-kemarin saya sudah bahas, media sudah kita bahas, untuk gerak dasar pohon sudah kita bahas, di kesuburan pohon. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk kesuburan pohonnya luar biasa nariknya ya, teman-teman. Nah, jadi supaya pohon ini tetap terjaga kesuburannya dan yang pasti lebih cepat untuk nariknya, apa aja yang perlu kita perhatikan yaitu Oke, jadi kemarin ada yang bertanya ya, supaya pohon ini cepat jadinya itu apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Nah, salah satu pembuatan bahan bonsai ya, biar cepat jadi itu di perawatan ya teman-teman. Jadi salah satunya dari jamur bisa terlihat ya, yang awal mulanya yang pasti dari media. Setelah media eh, pohon tersebut ya sudah rekondisi. Setelah itu penggunaan pupuk, yang kedua kesehatan pohon. Nah, jadi seperti yang kemarin-kemarin saya sudah bahas, media sudah kita bahas, untuk gerak dasar pohon sudah kita bahas, di kesuburan pohon. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk kesuburan pohonnya luar biasa nariknya ya, teman-teman. Nah, jadi supaya pohon ini tetap terjaga kesuburannya dan yang pasti lebih cepat untuk nariknya, apa aja yang perlu kita perhatikan yaitu di kebersihan pohon juga perlu ya teman-teman, apalagi ini masih masa pengelosan. Ini catatan penting ya, ada beberapa teman-teman kita itu membiarkan programan itu dia terkena jamur-jamur seperti ini ya. Itu kalau dia sudah tahap perantingan sebenarnya tidak masalah, itu untuk mematangkan atau membuat sebuah karakter itu juga bisa ya teman-teman. Cuman saya pribadi lebih suka ya, apalagi kalau untuk dia anting putri itu dia tetap bersih ya teman-teman. Kalau untuk masalah karakter itu lambat laun dan apa ya, supaya supaya dia cepat untuk maksimal juga itu tetap kebersihan pohon itu dia juga harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, sama halnya di pohon ini akan kita berikan perawatan ya. Jadi kita akan rawat ini pemberian fungisida ya. Ini langsung kita oleskan nanti, tapi ini akan kita bersihkan dulu ya teman-teman. Oke, kita akan semprot dulu ya. Jadi untuk jenisnya ini adalah jenis batang putih berdaun panjang ya teman-teman. Untuk jenisnya kita akan bersihkan dulu. Kalau dia sudah bersih, penggunaan fungisida ini, apalagi ini musim penghujan ya. Kalau dibilang musim penghujan belum ya teman-teman, karena di sini untuk hujannya masih jarang-jarang ya. Nah, untuk mengantisipasi supaya musim hujan nanti dia pohon ini tetap subur dan tidak terserang jamur, ini pemberian fungisida sangat penting ya. Kalau untuk jenisnya atau mereknya bebas ya, yang penting dia fungisida ya teman-teman. Jenisnya fungisida kontak ya. Oke, karena ini agak sedikit sulit nih kalau kita putarkan dia mentok ya. Kita dari belakang seperti ini aja ya teman-teman. Nah, kemarin ada juga yang bertanya, Mas, kenapa untuk tampak depannya dari situ. Jadi untuk tampak depan ini tips dari saya ya. Jadi ketika kita menentukan tampak depan itu berarti tampak muka yang akan kelihatan pada pandangan orang ketika orang itu melihat pertama kali pohon tersebut ya, teman-teman. Nah, itu adalah tampak muka. Jadi sebaiknya tampak muka itu ya harus betul-betul maksimal ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk fungisidanya ini tidak di endorse ya. Kita menggunakan fungisida kontak dari Holizep ya teman-teman. Dari produk dari Holizep. Nah, untuk penggunaannya cukup sedikit saja ya. Tapi ini kita gunakan agak banyak karena kita ada beberapa pohon nanti yang akan kita berikan juga ya teman-teman.
Oke. Nah, supaya fungisida ini ya fungisida maaf. Ya betul ya, fungisida ini dia cepat dia menempelnya itu salah satunya dengan pohon itu dibersihkan dan agak sedikit basah ya. Kalau saya pribadi seperti itu, biasanya seperti itu. Kalau dia agak basah, dia cepat untuk meresapnya ya teman-teman. Ini bisa teman-teman nanti lihat sendiri dan perhatikan sendiri ya. Ini kalau versi saya ya. Cuman terkadang ada beberapa teman-teman yang penting digosok dulu. Setelah itu nunggu kering dan baru diaplikasikan fungisida. Apakah boleh Mas? Boleh. Cuman saya lebih suka itu dia seperti itu ya teman-teman. Lebih sukanya seperti itu. Nah, kenapa saya memilih untuk tampak depan dari sebelah sini? Karena di sini dia sudah memiliki akar dominan ya. Di sini sudah ada akar dominan, di bawah cabang kedua juga sudah ada akar dominan. Tuh, jadi tipsnya seperti itu. Nah, lebih cepat dia meresapnya ya teman-teman. Kalau dia kondisi dia masih agak sedikit basah seperti ini. Oh, kelihatan ya. Kemarin masih ada yang bertanya ya, untuk apa ya, untuk pembuatan gerak dasarnya awalnya ini masih ada nggak Mas videonya? Ada ya teman-teman. Nanti saya taruh di deskripsi ya. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi biar teman-teman bisa belajar bareng sama-sama ya. Ini awal mulanya dari cabang 3 ya teman-teman. Bener-bener cabang 3 ada 1, 2, 3 cabang. Saya bingung awal mulanya. Cuman karena kita sudah biasa konsep jadi lebih cepat untuk ketemu gerak dasarnya ya. Kalau saya pusing biasanya gimana Mas? Kalau Masnya pusing? Kalau biasanya kalau saya pusing itu saya ini ya teman-teman, saya nol ulang ya. Pasti saya nol ulang kalau saya pusing. Kalau dibuat seperti ini nggak enak, dibuat seperti ini nggak enak. Nah, biasanya akan saya nol ulang ya. Itu kebiasaan saya seperti itu. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Jadi seperti itu, tinggal kita tunggu kering. Kita akan eh, kasih yang lain juga ya teman-teman. Nah, setelah kita berikan fungisida untuk hasil sementara seperti ini ya teman-teman. Ini hasil dari penggosokan yang kita lakukan tadi menggunakan sikat dia seperti ini. Cuman ya tidak masalah ya. Sebenarnya cukup dikuaskan aja sudah cukup ya. Yang penting untuk pohonnya ini dia sudah basah ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Tuh, unik juga ya. Tapi tidak apa-apa. Oke, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah bantu like. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan selalu dilancarkan semua rezekinya. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.